Horas, Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah kita senantiasa menyertai kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tanggal 12 Februari diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Saudara yang terkasih, falsafah hidup orang Batak yang secara tersirat dianut oleh banyak manusia di belahan bumi ini mengatakan 3H, yakni Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, sering juga dijadikan sebagai landasan kebahagiaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semakin kaya, semakin mora, semakin gabe, semakin sukses, dan semakin sangap, semakin dihormati seseorang, sudah pastikah ia semakin berbahagia? Jawabannya adalah belum tentu. Kita belajar dari beberapa orang yang terkenal di muka bumi ini. Yang pertama, bila kekayaan bisa membuat orang sangat bahagia, maka Adolf Merkel, orang yang menyandang gelar sebagai orang terkaya di Jerman pada masanya, tidak akan menabrakkan badannya sendiri ke kereta api. Tentu Adolf bukanlah satu-satunya orang kaya yang mengakhiri hidupnya melalui jalan bunuh diri. Yang kedua, bila Hagabeon, kejayaan atau ketenaran bisa membuat orang sangat bahagia, tentu Michael Jackson, penyanyi terkenal dari USA, tidak akan meminum obat hingga overdosis. Dia meminum obat tidur hingga overdosis dan ditemukan di kamarnya dalam keadaan overdosis meskipun muncul dugaan bahwa Michael Jackson mati diracuni. Yang ketiga, bila hasangapon atau kehormatan atau bahkan kekuasaan bisa membuat orang sangat bahagia, maka Presiden Brazil Vargas tidak akan menembak jantungnya sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alangkah rumitnya kebahagiaan itu. Alangkah susahnya orang berbahagia apabila yang menjadi kunci kebahagiaan adalah 3H yang sering kita sebutkan tadi. Kekayaan, kejayaan, atau kehormatan itu. Sesungguhnya bahagia itu sederhana. Yang pertama, pemazmur mengatakan di ayat 1 nats firman Tuhan ini, bahagia itu dapat ditemukan melalui tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ialah petunjuk ilahi sebagai peringatan, titah, firman, hukum, jalan, atau ketetapan, bahkan perintah Tuhan. Ada unsur ketaatan menjadi sebuah gaya hidup bagi orang yang tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga bagian B nats firman
Tuhan ini. Rumus yang kedua yang dikatakan oleh pemazmur ialah memegang peringatan-peringatannya. Saudara yang terkasih, kita hidup di dunia yang sangat kejam, sekaligus dunia yang sedikit mengerikan. Istilah yang mengatakan homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesama. Maka dengan demikian, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang kedua ini, peringatan Allah itu haruslah menjadi pegangan yang merupakan sumber kebahagiaan kita. Yang ketiga, pemazmur mengatakan di bagian ayat kedua bagian B, sumber kebahagiaan yang sederhana itu ialah mencari Dia, mencari Tuhan dengan segenap hati. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Amos, carilah Dia, maka kamu akan hidup. Mencari Dia berarti mencari hukum-hukumnya, mencari kehendaknya, lebih dari mencari kekayaan, lebih dari mencari ketenaran, lebih dari mencari kehormatan, bahkan lebih dari mencari kekuasaan. Kemudian di ayat yang ketiga bagian A, pemazmur mengatakan sumber kebahagiaan itu ialah dengan tidak melakukan kejahatan. Kebahagiaan hanya akan ditemukan apabila ada kemauan untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga seberapa menggiurkan pun kejahatan, apakah melalui materi, apakah itu melalui tawaran jabatan, atau melalui tawaran ketenaran, bila ditemukan atau didapatkan melalui tindakan kejahatan, atau melalui cara-cara yang tidak berkenan pada Allah, itu adalah kekejian dan cepat atau lambat bermuara pada kehancuran. Yang kelima dikatakan oleh pemazmur di ayat yang keempat bagian B dan ayatnya yang kedelapan bagian A. Kebahagiaan yakni memegang sungguh-sungguh perjanjian Allah. Ketetapan dan perjanjian Allah adalah ketetapan dan perjanjian yang sepihak. Ketetapan dan perjanjian Allah adalah janji dan ketetapan yang sepihak. Allah yang berjanji dan Ia juga yang pasti akan menepati, bukan seperti janji manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari janji, yang membuat sesama manusia menjadi harap-harap cemas, yang akhirnya lama-kelamaan menjadi mati lemas. Bukan demikian perjanjian Allah. Maka pesan firman Tuhan ini adalah peganglah perjanjian Allah itu, maka hidupmu akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menghidupi iman kepada Allah, dedikasi total sangatlah penting. Ungkapan dengan segenap hati tanda kutip, dengan segenap hati yang diungkapkan oleh Raja Daud di ayat yang kedua merupakan penyerahan total kepada Allah. Daud berdosa, tetapi ia bertobat. Dosa sekaligus menjadi penghalang pengabdian kita kepada Allah. Tapi bertobat membawa pintu maaf Allah sehingga memungkinkan kita untuk kembali melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dengan demikian, saudara yang terkasih, baik Daud maupun kita akan berani bersaksi bahwa kita tidak akan mendapatkan malu, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-6. Kata malu berarti memiliki berbagai aspek. Aspek batin yakni penolakan, kehilangan reputasi yang menyebabkan luka pada batin manusia. Aspek luar yakni menjadi miskin, tidak berdaya, dikucilkan, bahkan
tidak dianggap. Dan yang ketiga adalah aspek religius, yakni ditolak oleh Yahweh, ditolak oleh Allah. Sehingga tentulah tidak ada yang mau dipermalukan. Tidak ada yang mau dipermalukan. Dipermalukan oleh sesama, apalagi dipermalukan oleh Allah. Sehingga kita butuh untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Kita butuh untuk berseru sebagaimana Raja Daud berseru, "Jangan tinggalkan aku sama sekali." Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-8. Sebuah kata kerja imperfect dalam arti jasib, yakni seruan yang berulang-ulang kepada Yahweh. Jangan menjauh dariku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Ini adalah seruan yang selalu dikumandangkan supaya Allah juga senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, Allah ingin kita berbahagia. Dalam bahasa Simalungun, berbahagia dikatakan martua, dalam artian beruntung. Maka Allah ingin kita berbahagia. Ia tidak akan meninggalkan kita. Maka dengan demikian, jangan juga sesekali meninggalkan Dia. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur betapa Allah menginginkan kami untuk berbahagia dalam hidup kami. Sehingga kami mau Tuhan menguatkan kami supaya senantiasa meletakkan landasan kebahagiaan kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.